memang melihat Pak Kamru Samad ini berbeda dengan kemarin. Itu juga, makanya pimpinan itu bisa sumringah katanya, cerah. Mungkin karena programnya dari LPS turun lancar. Itu juga sebagai catatan Pak Pur, karena nanti itu dibahas lah. Ada unek-unek yang harus ditumpahkan. Ya, baik. Jadi kita hidup itu manusia tidak boleh berurusan sama dua macam orang, bukan dua status. Maksudnya satu dokter, satu lagi adalah pengacara. Pasti itu bermasalah orang itu, ya kan? Nah, pemilik bank ini ditambah lagi jadi tiga, nggak boleh berurusan sama LPS, pasti ada masalah nanti. Oleh karenanya dia harus baik-baik. Buat saya LPS itu adalah dokternya bank, ya. Makanya tadi Bu Indah itu mengatakan sahabat nasabah, tapi belum tentu pemiliknya, ownernya kan. Nah, itu dia. Tetapi keberadaan LPS ini sangat dibutuhkan tentu buat negara ini. Kalau nggak ada LPS, ya kita pernah mengalami itu kan. Nah, ini bagaimana membuat LPS ini transparan, itu paling tidak bisa dipahami oleh masyarakat luas. Terus keberadaannya juga memang diakui. Sekarang ini kan juga sama lembaga yang lain juga dipandang sebelah mata, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang harus dijawab. Selanjutnya PAN Pak Primus. Terakhir Pak Mustafa ya. Penutup Pak Mustafa itu doa langsung ya kemarin. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, memang melihat Pak Kamru Samad ini berbeda dengan kemarin. Itu juga, makanya pimpinan itu bisa sumringah katanya, cerah. Mungkin karena programnya dari LPS turun lancar. Itu juga sebagai catatan Pak Pur, karena nanti itu dibahas lah. Ada unek-unek yang harus ditumpahkan. Ya, baik. Jadi kita hidup itu manusia tidak boleh berurusan sama dua macam orang, bukan dua status. Maksudnya satu dokter, satu lagi adalah pengacara. Pasti itu bermasalah orang itu, ya kan? Nah, pemilik bank ini ditambah lagi jadi tiga, nggak boleh berurusan sama LPS, pasti ada masalah nanti. Oleh karenanya dia harus baik-baik. Buat saya LPS itu adalah dokternya bank, ya. Makanya tadi Bu Indah itu mengatakan sahabat nasabah, tapi belum tentu pemiliknya, ownernya kan. Nah, itu dia. Tetapi keberadaan LPS ini sangat dibutuhkan tentu buat negara ini. Kalau nggak ada LPS, ya kita pernah mengalami itu kan. Nah, ini bagaimana membuat LPS ini transparan, itu paling tidak bisa dipahami oleh masyarakat luas. Terus keberadaannya juga memang diakui. Sekarang ini kan juga sama lembaga yang lain juga dipandang sebelah mata, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang harus dijawab. Seperti keberadaan kami juga DPR, di mana-mana masyarakat juga menganggapnya seperti itu. Tapi ya tetap ini bagian daripada kehidupan, bagian daripada amanah konstitusi yang harus kita laksanakan, dan insya Allah tidak ada masalah. Saya tadi Pak Purbaya, saya mengikuti juga pemaparannya, dan saya melihat, dia tahu saya tidak melihat ada dana pecandangan, Pak. Dana cadangan itu sangat, saya nggak tahu taruhnya di mana, ya kan. Sedangkan itu buat LPS itu kan sangat, dalam keadaan darurat tentu ya Pak Dian ya, dalam keadaan darurat tentu bagaimana kalau ada situasi yang darurat ini sedangkan tidak pernah diperlihatkan kepada publik, juga bagaimana membangun kepercayaan. Ditambah kalau kita lihat kan di Undang-Undang P2SK itu bebannya LPS itu ditambah. Kita pernah bahas itu di FGD bahwa dengan undang-undang ini ada tanggung jawab yang diberikan lebih, ya kan? Ya, ini tolong diberikan saya ini masukan. Terus juga saya ingin satu halaman
halaman 32 dan halaman 33 meneruskan dari Bu Farida tadi bahwa pendapatan premi ini ya mencapai 98,46 dari target triwulan 1 2024. Ini baik sekali, Pak. Ya. Namun secara nominal realisasi pendapatan premi hanya 47%. 47,20 ini. Artinya LPS kan ini baru pertengahan saya tahu. Tapi kan jaraknya tuh agak jauh walaupun hampir 50%. Saya optimis akan tercapai juga, cuman mengingatkan, ya kan? Kadang-kadang suka lupa, harus diingatkan gitu. Terus juga pendapatan investasi itu melebihi target malah di sini 102%. Jadi sangat baik, bagus ya menurut saya. Senang mendengarnya juga. Namun secara nominal realisasi pendapatan investasi hanya 24%. Nah ini dia. Ini di halaman 32 ada. Nah ini tolong dijawab. Mungkin apa hambatannya seperti itu. Mungkin itu saja pimpinan. Saya berharap nanti dikasih waktu bersama Pak Pur dan pimpinan karena ada yang harus saya pribadi sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Primus, Dapil Bogor, Bogor Kota Pak Primus ya? Kabupaten, luas sekali. Oh ya, kabupaten terluas di Indonesia ya? Di dunia. Iya, padat banget ya. 6 juta. Terakhir Pak Mustafa silakan. Oh P3 sedikit. Bu Wartian dulu. Bu Wartian dulu silakan P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Gus Patan beserta anggota Komisi 11. Yang kami hormati Bapak Deka LPS, Bapak Purbaya beserta jajaran. Karena sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, saya hanya sedikit saja melihat di halaman 24. Halaman 24 yang berhubungan dengan penanganan klaim penjaminan nasional. Nah, di sini ada simpanan tidak layak bayar, di mana tahun 2023 ada 1.566 rekening, kemudian 2024 ada 31 rekening. Apakah maksud dari simpanan tidak layak bayar ini temuan di 2024 31 rekening, atau semua sudah selesai di tahun 2024? Apa yang ada di tahun 2023? Itu pertanyaan pertama kami. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan ini roadmap ya. Nah ini yang halaman 27 kami melihat bahwa mulai dari 2024 yaitu milestone yang pertama itu ya, organisasi dan kelembagaan, sampai kepada yang 2028 data pemegang polis. Nah ini di 2027 ada sosialisasi kepada industri dan masyarakat. Nah, kami ingin bertanya, mengapa tahun 2027 ditempatkan sosialisasi kepada industri dan masyarakat yang berhubungan dengan persiapan penyelenggaraan program penjaminan polis, yaitu yang disingkat dengan P3. Kenapa? Karena kami merasa lebih cepat, lebih baik sosialisasi itu dilakukan walaupun pelaksanaannya di 2028. Karena apa? Pengalaman kita juga di daerah, keberadaan LPS juga sangat dibutuhkan informasi tentang tupoksi LPS. Apalagi sekarang alhamdulillah walaupun masih di Surabaya ya, masih di Surabaya lebih indah. Jadi dari NTB juga tidak terlalu jauh lah kalau ke Surabaya. Karena dimulainya dia dari 3 perwakilan. Tentu mengapresiasi karena sudah memulai ada pembukaan kantor perwakilan LPS. Kemudian kami juga mengapresiasi adanya beberapa sumber yang kami peroleh bahwa LPS telah membayarkan klaim
simpanan nasabah sebesar 237 miliar milik 42.248 nasabah yang berhubungan dengan bank yang dilikuidasi. Mudah-mudahan kedepannya tambah diperkuat lagi nasabah-nasabah yang masih menjadi nasabah yang ada di bank yang dilikuidasi. Dan secara keseluruhan kami juga mengharapkan dari 4 isu yang kami baca di beberapa sumber yang berhubungan dengan visi ASEAN menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, mulai dari infrastruktur, inovasi teknologi, lingkungan keberlanjutan, dan penguatan sistem keuangan. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan secara singkat apa yang sudah dipersiapkan oleh LPS yang berhubungan dengan isu tersebut kaitannya dengan penguatan sistem keuangan. Dan yang terakhir sebelum dilanjutkan nanti oleh Pak Bupati kita, kami berharap walaupun kami melihat sudah luar biasa LPS ini di tengah kota-kota besar, namun di daerah-daerah ya, terutama mungkin di daerah Nusa Tenggara Barat, mungkin Nusa Tenggara Timur, LPS itu masih asing di telinga masyarakat kita. Sedangkan keberadaannya sangat dibutuhkan karena untuk menguatkan, untuk menambah trust kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan dengan adanya penjaminan. Saya kira ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.